Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan yang berjudul Pengertian dan Sejarah Tasawuf. Pertama-tama izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, nama saya Rapsodi Aupa Sulwana, NIM 118707070. Yang kedua ada Muhammad Apriansah, NIM 11870700049. Selanjutnya ada Fajar Rahman, NIM 11870700021. Pengertian tasawuf. Menurut bahasa atau etimologi, ada beberapa pendapat tentang asal-usul kata tasawuf. Ada yang mengatakan bahwa tasawuf berasal dari kata safa, artinya suci, bersih, atau murni. Karena mereka memang jika dilihat dari segi niat maupun tujuan dari setiap tindakan dan ibadah kaum sufi, maka jelas bahwa semua itu dilakukan dengan niat suci untuk membersihkan jiwa dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang mengatakan bahwa tasawuf berasal dari kata sof, artinya saf atau baris. Mereka menamakan sebagai para sufi menurut pendapat ini karena berada pada baris sof pertama di depan Allah. Karena besarnya keinginan mereka akan dia, kecenderungan hati mereka terhadapnya. Ada pula yang mengatakan bahwa tasawuf berasal dari kata sufa atau sufa al-masjid, artinya serambi masjid. Istilah ini dihubungkan dengan suatu tempat di Masjid Nabawi yang didiami oleh sekelompok para sahabat Nabi yang sangat fakir dan tidak mempunyai tempat tinggal. Mereka dikenal sebagai ahli sufa. Mereka adalah orang yang menyediakan waktunya untuk berjihad dan berdakwah serta meninggalkan usaha-usaha duniawi. Jelasnya mereka dinamakan sufi karena sifat-sifat mereka menyamai sifat-sifat orang-orang yang tinggal di serambi Masjid Sufa yang hidup pada masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara pendapat lain mengatakan bahwa tasawuf berasal dari kata suf, yaitu bulu domba atau wol. Hal ini karena mereka, para sufi, tidak memakai pakaian yang halus disentuh atau indah dipandang. Untuk menyenangkan dan menenteramkan jiwa, mereka memakai pakaian yang hanya untuk menutup aurat dan bahan yang terbuat dari kain wol, kasar. Secara terminologi, menurut para sufi yang berasal dari Baghdad dan bernama Imam Junaid, tasawuf memiliki definisi yang mengambil sifat mulia dan meninggalkan setiap sifat rendah. Menurut Syekh Ahmad Zorut yang berasal dari Maroko, tasawuf adalah ilmu yang dapat memperbaiki hati dan menjadikannya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan pengetahuan yang ada tentang jalan Islam. Pengetahuan ini dikhususkan pada pengetahuan fikih dan yang memiliki kaitan untuk memperbaiki amalan dan menjaganya sebagai dengan batasan syariat Islam. Hal ini ditunjukkan agar kebijaksanaan menjadi hal yang nyata. Secara umum, dari pengertian tasawuf secara etimologi dan terminologi dapat diambil kesimpulan bahwa tasawuf adalah pelatihan dengan kesungguhan untuk dapat membersihkan, memperdalam, mensucikan jiwa atau rohani manusia. Hal ini dilakukan untuk melakukan pendekatan atau takarub kepada Allah dan dengannya segala hidup dan fokus yang dilakukan hanya untuk Allah semata. Untuk itu, tasawuf tentu berkaitan dengan pembinaan akhlak, pembangunan rohani, sikap sederhana dalam hidup, dan menjauhi hal-hal dunia yang dapat melenakan. Tentu, hal ini bisa membantu manusia dalam mencapai tujuannya dalam hidup. Untuk itu, praktik tasawuf ini dapat dilakukan oleh siapapun yang ingin membangun akhlak yang baik, sikap terpuji, kesucian jiwa, dan kembalinya pada ilahi dalam kondisi yang suci. Secara umum, tentu ajaran tasawuf jika dikembangkan tidak boleh bertentangan dan juga berseberangan dengan ajaran yang berasal dari wahyu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Sebagai bentuk kecintaan manusia kepada Rasulullah tentunya juga harus tetap melaksanakan ibadah sebagaimana Rasul ajarkan. Sejarah tasawuf. Ibnu Jauzi dan Ibnu Khaldun membagi secara garis besar kehidupan kerohanian dalam Islam menjadi dua, yaitu zuhud dan tasawuf. Hanya saja yang diakui bahwa keduanya merupakan istilah baru, sebab keduanya belum ada pada masa Nabi Muhammad SAW dan tidak terdapat dalam Al-Quran, kecuali zuhud yang disebut sekali dalam surah Yusuf ayat 20.
Istilah populer pada masa beliau adalah sahabat, sebagai panggilan kehormatan bagi pengikutnya. Mereka adalah orang-orang yang terhindar dari sikap syirik dan pola kehidupan jahiliyah, selalu mendengar dan meresapi Al-Quran. Ketika beliau bersama sahabatnya hijrah ke Madinah, maka ada istilah baru yang muncul, yaitu muhajir dan ansor. Muhajir berarti suatu orang yang berpindah dari Mekah ke Madinah, sedangkan Ansor adalah julukan bagi orang yang memberi pertolongan kepada mereka tadi. Ketika Islam berkembang dan banyak orang yang memeluk Islam, terjadilah perkembangan strata sosial, maka muncullah istilah baru di kalangan sahabat, yaitu Qurra, ahli membaca Al-Quran, dan Al-Sufa, serta Fuqarro. Pada masa Khulafaur Rasyidin ketiga, istilah Qurra adalah sebagai panggilan bagi pengkaji Al-Quran. Kemudian pada masa Khalifah yang keempat muncullah istilah Mu'tazilah sebagai pertanda bagi orang yang menghindarkan diri dari pertikaian antara Ali dan lawan-lawannya. Mereka berada di rumahnya masing-masing untuk berkonsentrasi menjalankan ibadah, dan di antara mereka ada yang mengasingkan diri ke gua-gua. Ketika itu muncullah istilah ubat, ahli ibadah, dan bersamaan dengan itu muncul istilah khawarij bagi orang yang keluar dari barisan Ali radhiyallahu anha. Mereka itu semua kelompok juhud yang umumnya disebut Qurra. Setelah kematian Ali dan Hussein, muncul orang-orang yang merasa dirinya banyak dosa sehingga selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini disebut tawabin. Ada pula kelompok yang selalu meratapi kesusahan dan kepedihannya. Mereka ini disebut qasasah, pendongeng, desak, ahli ibadah, rabbaniyah, ahli ketuhanan, dan sebagainya. Sebagaimana telah diketahui bahwa sejarah Islam ditandai dengan peristiwa tragis, yaitu pembunuhan terhadap diri Khalifah ketiga Utsman bin Affan. Dari peristiwa itu secara berantai terjadi kekacauan dan kerusakan akhlak. Hal ini menyebabkan sahabat-sahabat yang masih ada dan pemuka-pemuka Islam yang masih mau berpikir berikhtiar membangkitkan kembali ajaran Islam, kembali ke masjid atau itikaf, kembali mendengarkan kisah-kisah mengenai targhib dan tarhib, mengenai keindahan hidup juhud dan sebagainya. Inilah benih tasawuf yang paling awal. Selanjutnya ada perkembangan tasawuf. Dalam sejarah perkembangannya, ajaran kaum sufi dapat dibedakan ke dalam beberapa periode, yang setiap periode mempunyai karakteristik masing-masing, maupun periode tersebut adalah sebagai berikut. Ada abad 1 dan kedua Hijriah. Abad 1 dan kedua Hijriah tersebut dengan fase zuhud atau asketisme. Sikap juhud para sufi salafi merupakan awal kemunculan tasawuf. Pada fase juhud ini terdapat para sufi salafi yang lebih cenderung beribadah kepada Allah untuk mensucikan dirinya dari segala dosa dan kesalahan masa lalu. Mereka mengamalkan konsep juhud dalam kehidupan, yaitu tidak terlalu mementingkan makanan enak, pakaian mewah, harta benda melimpah, rumah mewah, tahta, pangkat, jabatan, dan wanita cantik. Tetapi mereka lebih mementingkan beramal ibadah untuk kepentingan akhirat dengan rajin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada pada abad ketiga Hijriah. Dengan datangnya abad ketiga Hijriah ini, para sufi mulai menaruh perhatiannya kepada hal-hal yang berkenan dengan jiwa dan tingkah laku. Perkembangan faham dan akhlak sufi ditandai dengan upaya menegakkan akhlak di tengah terjadinya dekadensi moral yang sedang berkembang di masa itu. Sehingga di tangan para sufi, tasawuf pun berkembang menjadi ilmu akhlak. Pemberian contoh dalam kehidupan sehari-hari, para sufi akhirnya dapat mendorong kemajuan perubahan pada pola tingkah masyarakat dari yang lebih cenderung mengejar keduniaan yang membuat masyarakat di masa itu lupa pada Allah Subhanahu wa taala, berubah menjadi masyarakat berakhlakul karimah. Pada abad ketiga ini terlihat perkembangan tasawuf sangat pesat, ditandai dengan adanya segolongan sufi yang mendalami inti ajaran tasawuf, sehingga didapati ada 3 inti ajaran tasawuf. Yang pertama ada tasawuf yang berhentikan ilmu jiwa, yaitu ajaran tasawuf yang berisi suatu metode yang lengkap tentang pengobatan jiwa. Ajaran ini berkonsentrasikan kejiwaan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketegangan kejiwaan akibat pengaruh keduniaan dapat teratasi dengan sebaik-baiknya.
Inti ajaran tasawuf yang satu ini menjadi dasar teori para psikiater zaman sekarang ini dalam mengobati pasiennya. Tasawuf yang berintikan ilmu akhlak, yaitu di dalamnya terkandung petunjuk tentang cara berbuat baik dan cara menghindari keburukan. Ajaran ini lengkap dengan riwayat dari kasus-kasus yang pernah dialami oleh para sahabat Nabi. Dari ajaran inilah muncul ilmu akhlak. Selanjutnya ada tasawuf yang berintikan metafisika, yaitu ajaran tasawuf yang berintikan hakikat Tuhan. Dari ajaran inilah munculnya ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu kalam, dan ilmu filsafat. Selanjutnya pada abad ke-4 Hijriah. Pada abad ke-4 Hijriah ditandai dengan kemajuan ilmu tasawuf yang lebih pesat dari sebelumnya karena upaya maksimal dari ulama tasawuf dalam pengembangan dakwahnya masing-masing, sehingga kota Baghdad yang hanya satu-satunya kota terkenal sebagai pusat kegiatan tasawuf terbesar sebelumnya tersaingi oleh kota-kota besar lainnya. Di abad keempat ini pula, para sufi membagi inti ilmu menjadi 4 tingkatan atau 4 tahapan, yaitu ilmu syariat, ilmu tarikat, ilmu hakikat, dan ilmu makrifat. Di abad keempat ini pula dikenal sebagai sistem pendidikan dan pengajaran tasawuf yang terlembaga dan terkonsentrasi, yaitu suluk, sebagai lanjutan pengajaran ilmu tasawuf yang diajarkan oleh para sufi di abad sebelumnya. Selanjutnya ada abad kelima Hijriah. Fase ini disebut sebagai fase konsolidasi, yaitu memperkuat tasawuf dengan dasarnya yang asli, yaitu Al-Quran dan hadis, atau yang sering disebut sebagai tasawuf sunni. Ini tasawuf yang sesuai dengan tradisi sunnah Nabi dan para sahabatnya. Tokoh tasawuf pada fase ini adalah Abu Hamid Al-Ghazali, atau yang lebih dikenal dengan Al-Ghazali. Ia dilahirkan di Tuskurosan. Ia hidup dalam dalam lingkungan pemikiran maupun mazhab yang sangat heterogen. Al-Ghazali dikenal sebagai pemuka mazhab Qasr dalam makrifat tentang kesunnian. Al-Ghazali dikomentari oleh muridnya Abdul Ghaffar Al-Farizi. Akhirnya Al-Ghazali berkonsentrasi pada hadis Nabi Al-Mustafa dan berkumpul bersama-sama ahli hadis dan mempelajari kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Al-Muslim. Dia menerima tasawuf dari kelompok Persia menuju tasawuf Sunni. Itulah sebabnya ia banyak menyerang filsafat Yunani dan menunjukkan kelemahan-kelemahan aliran Batiniyah. Selanjutnya ada abad ke-6 Hijriah. Fase ini ditandai dengan munculnya tasawuf falsafi, yaitu tasawuf yang memadukan antara rasa zauq dan rasio atau akal. Tasawuf bercampur dengan filsafat, terutama filsafat Yunani. Pengalaman-pengalaman yang diklaim sebagai persatuan antara Tuhan dan hamba kemudian diteorisikan dalam bentuk pemikiran seperti konsep wahdah al-wujud, yaitu bahwa wujud yang sebenarnya adalah Allah, sedangkan selain Allah hanya gambar yang bisa hilang dan sekedar sangkaan dan hayalan. Pada abad ke-6 juga ditandai dengan munculnya tarikat, yaitu madrasah sufi yang bertujuan membimbing calon sufi menuju pengalaman ilahi melalui teknik zikir tertentu. Oleh sebagian orang dikatakan bahwa munculnya tarikat ini adalah untuk membentuk orang-orang awam agar ikut mencicipi tasawuf, karena selama ini pengalaman tasawuf hanya dialami oleh orang-orang tertentu saja. Di samping itu, kehadiran tarikat juga untuk memagari tasawuf agar senantiasa berada dalam koridor syariat. Itulah sebabnya sistem tarikat sangat ketat. Selanjutnya ada landasan tasawuf dalam Al-Quran. Mengenai tasawuf, beberapa sufi menyandarkan pengertian dan dasar-dasarnya kepada ayat Al-Quran. Ajaran tasawuf diidentikan dengan ajaran Islam, walaupun agama lain juga memilikinya hal yang serupa dengan tasawuf. Berikut adalah ayat Al-Quran yang berkenaan dengan dasar tasawuf menurut para sufi. Yang pertama ada Quran surah Al-Baqarah ayat 115. Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui. Dari ayat tersebut kita belajar untuk memahami rahmat Allah Subhanahu wa taala yang maha luas dan kaya. Selanjutnya ada Quran surah Al-Baqarah ayat 186. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah
mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Maksud dari ayat ini adalah membuat kita memahami betapa Allah Subhanahu wa taala dekat dengan kita sebagai hambanya. Selanjutnya ada Quran surah Qaf ayat 16. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Dari ayat ini kita belajar bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa dekat dengan hambanya, melebihi nadi di lehernya. Selanjutnya ada Quran surah Al-Kahfi ayat 65. Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Dalam ayat ini kita belajar bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa luas kepada hambanya. Kesimpulan dari presentasi ini adalah tasawuf adalah upaya melatih jiwa dengan berbagai kegiatan yang dapat membebaskan diri dari pengaruh kehidupan dunia sehingga tercermin akhlak yang mulia dan dekat Allah Subhanahu wa taala. Ajaran tasawuf yang benar adalah yang tidak mengabaikan akhlak terhadap sesama manusia. Jadi bukan hanya hubungan antara Tuhan saja yang harus dibina, namun perlu juga hubungan dengan sesama manusia dengan akhlak yang terpuji. Dalam Islam bahwa walaupun tujuan hidup harus diarahkan ke alam akhirat, namun setiap muslim diwajibkan untuk tidak melupakan urusan dunianya. Setiap muslim wajib bekerja keras untuk menikmati rezeki Tuhan yang telah dihalalkan untuk umatnya. Asal diperoleh melalui jalan yang halal, yaitu berlomba dengan cara yang jujur dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Akan tetapi mengutamakan kehidupan dunia dan berpandang materialis sekuler sangatlah dicela dan diharamkan dalam Islam. Fungsi umum tasawuf yaitu agar kita itu mencontohi Rasulullah dalam perilaku sehari-hari, menyeimbangkan lahir dan batin dunia akhirat, agar hati teduh redup biar tidak gelisah, membuat kesadaran sosial menjadi lebih tinggi. Fungsi khususnya tasawuf yaitu untuk membersihkan hati kepada Allah, membersihkan jiwa dari pengaruh keduniaan, menerangi jiwa dari kegelapan, memperteguhkan dan menyuburkan keimanan. Sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.